Oke guys, kita sambil ngobrol, sambil nyetir aja, sambil jalan. Jadi kameranya agak goyang-goyang, ya sedikit-dikit ya. Jadi video kali ini kita bahas kenapa saya memilih mobil Xpander Cross 2022 atau 2023 ini. Ini masih terbungkus, kita mau bawa pulang. Jadi pertama pertimbangannya karena pasti awalnya itu karena desain. Oke. Awalnya karena desain. Jadi desain luar itu kan bagus, kokoh, maco. Jadi itu tergantung selera masing-masing. Sebagian orang kurang suka banyak lekukan-lekukannya. Tapi menurut saya desainnya oke banget, Xpander. Kemudian saya cari yang baris 3. Kemudian dia ada kamera 360. Jadi tipe-tipe Xpander yang lain nggak ada. Yang Cross yang baru ini, yang facelift, sudah ada 360 nya. Jadi ada kameranya. Waktu mau parkir lebih mudah. Walaupun banyak kekurangannya, nanti kita bahas di video yang lain yang kekurangannya apa aja. Jadi dia ada kelebihan itu. Kemudian setirnya ini sudah mirip setir Pajero. Dia banyak fitur-fitur tombolnya yang di sini enak digunakan. Kemudian layar yang tengah ini ada kelebihan kekurangan juga. Bagusnya dia ada kamera 360, jadi layarnya gede. Kalau nggak salah 9 inci. Dia bisa connect ke handphone. Walaupun banyak kekurangannya. Nanti kita bahas kekurangannya itu. Kemudian di monitornya kalau nggak salah 7 atau 8 inci, sudah digital. Jadi ada 3 mode tampilan. Jadi mirip-mirip Pajero. Itu juga kelebihan fitur dari mobil ini. Kemudian suaranya juga kedap. Jadi suara mesin, suara kendaraan di luar itu lumayan, jadi nggak gitu berisik. Jadi nyaman. Nah, kemudian di kursinya juga kita duduk nyaman. Mobil keluarga tapi semi-semi cross, bisa dibawa ke jalanan yang agak rusak-rusak. Jadi bisa banjir-banjir, bisa. Jadi semi-semi cross gitu. Joknya ada kelebihan, katanya ada head guard. Jadi pelindung panas. Jadi waktu matahari udah masuk, dia nggak gitu panas, duduk kita masih nyaman. Tapi walaupun saya tes ada sedikit-dikit tapi oke. Itu mungkin didukung juga karena dari kata film. Mobil ini yang CV yang Matic. Sekarang Xpander Cross itu ada 2 tipe, manual sama Matic aja. Kalau yang dulu ada Matic Premium, Matic biasa gitu. Yang Matic itu sudah dapat kata film dari merek terbagus Vicol. Jadi udah melindungi, kalau nggak salah cahaya panas matahari bisa kurang lebih 90%. Kemudian kelebihan apa lagi di mobil ini? Dia ada fitur AEC. Itu fitur untuk belok tikungan tajam. Itu biasa di kecepatan tinggi atau di tol. Jadi kalau kita mau belok di kecepatan tinggi, dia otomatis rem sisi ban bagian dalam. Jadi lebih mulus belokannya, nggak terlalu keluar beloknya gitu. Dan menjaga kita nggak tergelincir mobilnya terbalik gitu. Jadi ada sistem AEC-nya. Biasa sistem AEC ada taruh-taruh di mobil-mobil sport gitu. Kemudian sudah ada cruise control di sini. Jadi cruise control itu menjaga stabilan kecepatan. Jadi waktu di tol misalnya kita ada 60 atau 80 km per jam kecepatannya. Kemudian kita aktifkan. Kita tidak usah injak gas lagi, dia sudah gas sendiri stabil. Oke, itu salah satu kelebihannya. Kemudian AC-nya ini katanya ada fitur virus. Jadi sekarang lagi zaman-zaman corona, jadi lebih aman untuk udara ruangan. Dia ada fiturnya. Kemudian kelebihan lainnya lagi, dia sudah ada wireless chargingnya. Ada digital AC-nya, udah pakai digital. Kemudian ada parkir
nggak pakai gagang lagi, pakai tombol elektrik untuk gagang. Untuk parkirnya itu elektrik, dan ada auto hold. Di auto hold itu misalnya di lampu merah kita aktifkan auto hold, jadi kita bisa lepaskan injakkan rem, kita nggak usah injak rem, sedangkan posisi tetap di D. Jadi sebentar-bentar itu kita bisa istirahat untuk kaki rem. Mesinnya ini otomatis remkan kita di hold. Ini berfungsi juga waktu menanjak lumayan. Kemudian walaupun matic, dia ada fitur sport mode. Jadi waktu mau menyalip kendaraan di depan kita di jalan tol atau lagi ngebut-ngebut, kita bisa aktifkan DS mode, sport mode itu. Tapi itu biasanya dia lebih menghabiskan BBM kita, jadi kurang hemat untuk penggunaan BBM. Cuman waktu mau nyalip-nyalip, mau paksa ya, untuk kekuatan mobilnya ya kita aktifkan sesekali gitu. Kemudian untuk BBM-nya ini di dalam kota diklaim 10-12 km per liter. Jadi lumayan juga. Kalau di luar tol itu bisa 18-20 kilo per liternya. Tapi itu tergantung dari cara mengemudi teman-teman juga. Itu nggak bisa dipastikan. Cumannya untuk rata-rata di dalam kota ada parkir-parkir, ada macet-macet. Saya coba ini sekitar 10 km untuk 1 liternya. Jadi lumayan. Kalau mau lebih hemat itu bisa, cuman harus lebih eco drive lagi. Misalnya sudah mau disimpang, sebelum disimpang kita lepas gas dulu, jangan tekan gitu. Lebih kecilkan menginjak rem. Jadi usahakan saat menginjak rem kecepatan mobil sudah pelan. Karena itu harus nyetirnya pelan-pelan. Kalau mau tancap gas juga nggak boleh langsung gas. Kita harus tekan pelan, jadi mesinnya itu pelan-pelan naik kecepatannya. Nah itu buat teman-teman yang sabar untuk nyetir santai-santai, jadi bisa eco drive-nya. Oke. Mobil ini sudah otomatis kunci pintu saat kendaraan mencapai kecepatan 15 km. Spionnya juga sudah auto lock, bisa otomatis buka tutup. Jadi saat kita buka pintu dia otomatis buka, saat kita mengunci pintu dia otomatis tutup. Itu ada kelebihan kekurangannya juga saat kita pakai di rapat-rapat, di dinding, di garasi rumah misalnya yang sempit. Mau nggak boleh terlalu dekat, karena waktu saat kita buka pintu dia langsung buka, nanti bisa tersenggol ke dinding atau apa gitu. Itu jadi ada kelebihan kekurangannya juga gitu ya. Untuk suara audio lumayan oke. Oke, ini udah sampai. Nanti kita lanjut lagi kelebihan dari mobil ini apa aja. Oke, kemudian untuk power window-nya itu dia sudah ada pengamannya, jadi dia nggak bisa kuncing. Ini kan otomatis buka, ini otomatis tutup. Jadi waktu tutup kita kalau ada tangan atau apa dia bisa tahan. Kita coba. Nah, dia buka sendiri ke bawah. Ini kita tes lagi, misalnya gini. Nah, dia buka sendiri, jadi nggak terjepit tangan, lebih aman. Untuk lampu sen dia juga bisa ada dua model bunyinya, tik-tak. Dia ada dua nada untuk video, untuk mode sennya. Kemudian mobil ini juga lumayan tinggi, dia di 220 mm, jadi di banjir ya lumayan tinggi. Kemudian ada tempat tisu tersembunyi di sini, ada tempat tisu tersembunyinya. Duduk di kursi ini nyaman. Kursinya 3 baris tapi bisa dilipat rata, jadi kita taruh barang yang panjang atau koper, jadi luas dia. Mau tiduran, mau hemat biaya waktu di perjalanan, healing liburan, nggak mau sewa kamar atau hotel, bisa tidur di mobil ini. Cukup buat 2 orang tidur di belakang, bisa dilipat. Oke, kurang lebih seperti ini aja
fitur-fiturnya. Untuk video berikutnya bisa lihat apa kekurangan dari mobil ini. Oke, terima kasih, see you.